Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tidak ada yang bisa berkumpul kecuali dikumpulkan dan dipertemukan oleh Allah. Tidak semua orang memiliki kaki bisa melangkah, memiliki tangan bisa memberi, tidak semua orang punya kening bisa bersujud. Maka ketika Allah berikan itu semua, teman-teman sekalian, itu kenikmatan yang luar biasa. Alhamdulillah Allah masih berikan kita kemampuan pula untuk ada hadir di bulan Ramadan, bulan yang penuh mulia. Kemudian juga kita juga berada di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, di rumahnya. Dan sebagaimana biasa tetangga sesurga ya memberikan menu setiap Selasa kajian tentang keayahan atau tentang kelaki-lakian. Walaupun tentu ini pun penting dimiliki ilmu ini oleh para ummahat biar bisa lebih memahami tentang kondisi laki-laki ya begitu. Nah ayah bunda sekalian, Akang Teteh tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, termasuk kepada kita selaku umatnya yang berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya. Hasbenteng. Jadi kita mau menggambarkan tentang bahwa menjadi suami mesti tangguh. Sedikit saya mengasih prolog sebelum kita nanti diskusi dengan narasumber sore ini ya, narasumber kita di sore ini yang sudah tidak asing lagi yaitu Bang Aad. Beliau seorang konsultan pendidikan ya, kemudian juga seorang psikolog. Jadi alhamdulillah kita akan bicara dengan ahlinya ya, bukan dengan pakarnya. Bukan pakarnya ini, Pak Aad, bukan pakarnya begitu ya. Nah teman-teman sekalian, saya sedikit memberikan prolog bahwa dalam Al-Quran itu laki-laki disebut rijal ya. Jamaknya rijal dari mufrad rojulun. Rojulun itu adalah laki-laki, rijal itu laki-lakinya banyak. Disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu qawwam bagi perempuan. Nah, kalau kita lihat akar katanya, rojulun itu laki-laki. Kalau rijlun, ro, jim, lam juga sama, itu adalah kaki gitu ya. Beda harokat, beda makna gitu ya. Kalau rojulun laki-laki, kalau rijlun kaki gitu ya. Seolah-olah ini ada keterkaitan makna gitu ya, bahwa laki-laki memang harus tangguh karena kalau kakinya rapuh seseorang itu biasanya tidak bisa banyak melangkah. Ya lamun cok orang Sunda mah moal panjang lengkah cenah gitu ya. Ya, oh laki mah panjang lengkah kasok aya paribasa gitu ya. Ya maksudnya adalah bahwa laki-laki bisa banyak melangkah, bisa banyak mengeksplor, berjuang, silaturahim dan lain sebagainya. Maka teman-teman sekalian, ya kenapa laki-laki ini harus tangguh, setangguh tank yang mampu berjuang di semua medan gitu ya. Karena memang tugasnya cuma satu sebetulnya, yaitu adalah sebagai qawwam ya. Dan Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan minimal ada 4 makna qawwam, Rasyid Ridho minimal ada 6 makna qawwam. Ala kulli hal ya, makna-makna ini disebutkan oleh para ulama untuk menggambarkan bahwa kita punya tugas, bahwa qawwam itu enggak satu makna gitu ya. Tetapi ya memiliki makna yang sama, yaitu qawwam itu seperti pilar. Jadi kalau pilarnya ini bengkok ya, atau pilarnya ini enggak kokoh, maka biasanya satu bangunan itu akan banyak rapuh iwatiman, akan banyak masalah, tidak akan kuat, tidak akan tangguh begitu. Ya maka sering sekali ya kehidupan berumah tangga memiliki banyak ragam masalah, bahkan menjadi sebuah bom waktu yang sangat besar di kemudian hari ketika memang qawamahnya bisa tidak tegak dengan kokoh, tidak tegak dengan kuat.
Oleh karena itu ya insya Allah kita akan kupas bagaimana menjadi suami tangguh bahkan setangguh tank ya. Walaupun ya luar biasa ini ya, penggambarannya itu seperti tank gitu ya. Jadi seolah-olah tidak punya apa ya, tidak punya kata henti gitu ya. Nukumaha wae digares ku tengok gitunya. Ya tidak ada halangan apapun ya, tangguh ya iman. Bisa bertahan di semua medan, baik darat dan lautan. Baik ya, insya Allah kita akan kupas. Mudah-mudahan setelah ini kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa, insight yang banyak dari beliau. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah, ini agak sakit-sakit tenggorokan biasa. Kafarat dosanya bulan Ramadan. Kebanyakan ngomong. Soalnya. Kebanyakan ngomong ya. Harus banyak istirahat juga ya. Nah itu sayangnya nggak bisa. Baik, ya gitu Bang. Tadi kita sudah kasih prolog nih ya. Nah kira-kira kenapa ya para laki-laki ini harus tangguh, dan kalau tidak tangguh, memang sebesar apa dampaknya begitu? Ya kalau tidak tangguh ya laki-laki ini ya begitu. Dan bagaimana bentuk ketangguhan laki-laki? Apakah memang badannya harus six pack gitu? Karena konon katanya laki-laki ada yang six pack, ada yang one pack gitu ya. Ada laki-laki elemen, ada laki-laki prenagen begitu. Saya termasuk yang one pack. Oh, one pack. Sama begitu ya. Nah, apakah laki-laki tangguh itu harus fitness ya, badan atletik atau seperti apa kira-kira? Dan dampaknya ketika laki-laki tidak tangguh itu bagaimana terhadap istri, terhadap anak, bahkan terhadap lingkungan ya, jika laki-laki ini tidak menjalankan perannya. Mangga Bang. Iya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi Al-Qur'an Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Saya manggilnya apa nih? Kalau di Salman biasanya sahabat-sahabat sekalian. Ini Akang Teteh. Akang Teteh sahabat boleh. Oke, Akang boleh. Teteh sekalian ya. Ya, Akang Teteh boleh. Sudah disampaikan ya oleh Abah Hasan bahwa laki-laki rijal itu ada kaitannya dengan rijlun, dengan kaki. Yeah. Kalau yang namanya kaki itu memang mesti tangguh. Bahkan ya Allah seringkali menggunakan kata sabit itu ada kaitannya dengan pendirian. Wa yusabbit angkum sabit akdamakum. Akdamakum ya, wa sabit akdamakum. Akdam itu kodam. Itu kan kaki ya, kaki. Tapi diibaratkan sebagai keyakinan. Keyakinan, pendirian, bahkan iya. Kedudukan. Oke. Nah, bahkan kedudukan. Jadi memang mesti tangguh kalau dari sisi itu. Ya. Kemudian juga laki-laki ini harus menjadi tempat bersandar. Bagaimana dia akan menjadi tempat bersandar kalau dianya sendiri goyah gitu ya. Ka'annahum khusyubun musannadah, mereka itu bagaikan kayu yang tersandar. Kalau dia sendiri nggak punya akar, siapa yang bisa bersandar di situ? Ya. Dia sendiri jangan-jangan butuh sandaran gitu ya. Sesuatu yang butuh sandaran lalu orang bersandar di situ, wah susah banget, bahaya, riskan ya. Nah yang kedua, ketiga ya, ketika Allah berbicara tentang cobaan, ujian, nah ini sekaligus ketika ditanya tadi, tangguh itu apaan sih? Nah kalau kenapa tangguh tadi udah jelasin ya, tapi tangguh itu apaan sih? Allah dalam satu ayat di Al-Quran bicara tentang manusia yang berhadapan dengan ujian-ujian, dan mereka itu harus menjadi manusia-manusia yang sabar, yang tangguh. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Satu, fama wahanu lima asabatum fi sabilillah. Yang kedua,
wa ma dha'ufu. Yang ketiga wa mastakanu. Wallahu yuhibbus sabirin. Kita bisa menerjemahkan sabar itu tangguh. Betapa banyaknya bersama para nabi itu terbunuh generasi Rabbani. Tapi mereka itu tidak lemah mental atas apa-apa yang mereka derita di jalan Allah. Itu definisi tangguh yang pertama. Yang kedua, wa ma dha'ufu, enggak boleh lemah fisik. Yang ketiga, wa mastakanu, enggak boleh lemah aktivitas. Tiga hal ini. Tiga hal ini yang saya tetap jaga pada diri saya selama COVID. Oke, satu adalah tidak lemah mental, tidak lemah fisik, dan tidak tidak lemah aktivitas. Oh. Apa itu lemah mental? Wahan itu kata Rasulullah adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia takut mati itu adalah bentuk kelemahan mental. Wahan, ya. Fama wahanu, tidak wahan. Tidak lemah mental. Nah, saya mengatakan COVID-19 itu menyerang kelemahan mental pertama kali, bukan kelemahan fisik. Oh. Kalau udah lemah mental, kelar hidup lo, gitu ya. Kelar hidup lo. Kelar hidup lo. Ya. Baru kemudian kelemahan fisik diserang, artinya imunitas lemah segala macam ya. Jadi mentalnya dulu kena ya. Mentalnya dulu kena mental ya. Kena mental. Makanya saya tidak ingin waktu itu ya menghadapi COVID itu lalu saya diserang mentalnya enggak, ya, gitu. Begitu ada ketakutan aja, cinta dunia, takut mati, jadi korban langsung. Makanya Abah, iya Bang. itu ada orang-orang yang orang kampung hidup susah segala macam gitu. Kebanyakan nggak kena. Kebanyakan kena ya. Nggak kena COVID, yang kena tuh kita nih. Saya di kampung Bang. Nah, alhamdulillah nggak kena. Saya mengatakan klaster yang lagi jadi korban COVID itu golongan menengah terpelajar. Oke. Dia yang bakal banyak kena. Kebetulan salah satu cirinya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Oh, ini ngeri banget ya. Ciri yang hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu korban COVID itu. Dia korban COVID. Makanya saya punya teman dosen IPB. Dia tinggal di komplek dosen. Oke. Lebih suka bergaul sama orang-orang yang nggak cinta dunia, yang nggak takut mati. Agar apa? Nggak kena COVID. Dia bergaul sama ini tetangga komplek, nggak pernah mau bergaul di komplek. Karena di komplek yang kena banyak katanya. Dan makin dekat rumah yang kena tuh. Saya lihat tetangga sebelah komplek, masjidnya pada nggak pakai masker segala macem. Ya, orang-orang kampung segala pada nggak kena. Nah, jadi satu ya. Ciri tangguh itu adalah tidak cinta dunia dan tidak takut mati. Jangan jadi laki-laki pecinta dunia. Kalau perempuan pecinta dunia nggak apa-apa. Oh, perempuan nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kenapa? Ya, tapi cintanya jangan berlebihan juga. Oke, ya. ya. Gitu. Jangan sampai mencintai lebih dari cintanya pada Allah, Rasul dan jihad. Tapi bahwa mereka itu, bahkan Allah mengatakan memang wanita itu ditaklukkan oleh harta. Wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi perempuan ditaklukkan oleh harta. Oh iya. Perempuan manapun? Manapun. Gak ada terkecuali? Tanpa kecuali. Hati-hati bagi laki-laki ya. Jangan nuntut perempuan itu kamu si solehat ya. Termasuk, kamu nggak boleh matre ya. Kamu nggak boleh ini ya. Gitu. Itu ya. nasihat itu kurang tepat kayaknya ya. Enggak tepat kalau buat saya. Allahu Akbar. Jadi Hati-hati kalau ya. Allah sudah bilang bima faddalallahu ba'dhum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim ya. Maka kepemimpinan laki-laki atas perempuan itu dua kaki. Dua kaki. Pertama kelebihannya sang laki-laki, yang kedua hartanya laki-laki. Hartanya laki-laki. Begitu laki-laki nggak berharta, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Dan itu bukan aib kaum perempuan, kalau mau salah salahkan Allah. Allah yang bikin perempuan kayak gitu. Dan laki-laki itu nggak akan bergerak, bah. Kalau perempuannya nggak dorong-dorong, cari duit dong gitu. Semangat gitu ya. Semangat. Ya. Jadi nasihat Mi, jangan cinta harta,
Itu kurang tepat. Sebenarnya dalam beberapa hal tepat. Tepat ya beberapa hal. Cuman kadarnya beda dong. Oh, ya, gitu kadarnya ya. beda. Karena mereka itu memang suka nggak suka ditaklukkan oleh hartanya laki-laki. Ditaklukkan. Mulai dari mahar. Oh iya ya, mahar. Mulai dari mahar. Ditaklukkan itu ya. Ditaklukkan. Iya. Nah jadi satu ya. Itu mahar harta kan ya? Harta. Tapi kan maharnya cuma hafalan Quran. Jangan punya kebiasaan, laki-laki nih ya, jangan punya kebiasaan maharnya seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Jangan punya kebiasaan itu. Mahar itu aslinya sesuatu yang punya nilai ekonomis. Emas kayak aslinya ya, hukum asli, asalnya ya. Hukum asalnya dalam agama. Iya, betul, ya. betul. Nah, belakangan kan maharnya apa? Seperangkat alat sholat. Oh iya, betul. Ya. Dan bahkan laki-laki yang baik itu yang maharnya gede. Oh iya. Perempuan yang baik itu yang minta maharnya kecil. Tapi laki-laki yang baik maharnya gede. Maharnya gede. Perempuan yang baik minta maharnya kecil. Oh, itu. Laki-laki yang maharnya gede, perempuan takut hulu. Oh iya. Karena dia mesti ngembaliin segede itu kan. Iya betul. Makanya laki-laki itu kalau ngasih mahar gede, perempuan itu nuntut hulu tuh dia takut, dia mesti ngembaliin soalnya. Sebentar. Teman-teman tahu hulu? Ayah hulu, ayah sampean tahu? Tahu hulu? Hulu itu ada tahu hulu? Mas Taka bukan, hulu itu adalah lawan daripada talak ya. Talak, gugat cerai. Gugat cerai. Hulu itu. Jadi perempuan itu gugat cerai kepada suaminya. Dan aturan hulu itu ya kalau talak itu aturannya mungkin ngasih mut'ah ya. Hadiah kan ya, ada ya. Tapi kalau hulu, kalau perempuan gugat cerai itu harus mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh suaminya. Mohon maaf dipotong. Oke, ya. Jadi itu. Laki-laki tangguh nggak boleh lemah mental. Masa baru Covid aja udah langsung drop. Ya. Okay. Nah, yang kedua nggak boleh lemah fisik. Memang dia harus kuat, dia harus sehat, dia harus kokoh, ya. Dia memang mesti berjuang setiap hari. Laki-laki itu mesti berjuang tiap hari. Mari kita bayangkan, Rasulullah itu stoknya, saving Rasulullah itu cuma buat 2 hari loh ya. Artinya untuk hari ketiga dia mesti nyari nafkah sekarang. Okay. Untuk hari keempat dia mesti nyari nafkah besok. Bayangkan kinerja Rasulullah itu kalau dia nggak lemah fisik. Karena dia harus setiap saat mencari nafkah untuk hari ketiga. Karena stoknya cuma untuk 2 hari, bayangkan. Stok makannya ya? Ya. Walaupun dalam Islam sebenarnya dibolehkan manusia itu punya saving 96 gram emas sampai 1 tahun haulnya. Tapi Rasulullah sendiri nggak milih itu. Rasulullah milih cuma buat 2 hari. Oh itu dibolehkan 96 gram mas ya? Senilai zakat. Senilai zakat. Oh iya. Haul 1 tahun. Lebih dari itu dihukum oleh Allah. Hukumannya namanya zakat. Karena udah lebih dari 96, lebih dari 1 tahun itu namanya menimbun harta. Bagi yang menimbun harta kena penalti. Apa itu penaltinya? Zakat. Zakat adalah penghukum bagi para penimbun. Islam itu mengutamakan infak loh ya, bukan zakat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tapi kalau ada duit yang tertimbun masih dibolehkan. Tapi jangan lebih lah dari 96 gram. Jangan lebih dari haulnya 1 tahun. Iya, haulnya 1 tahun. Tapi Rasulullah kita bayangkan dia cuma 2 hari. Ya. Subhanallah ya. Artinya kan beliau masih kuat. Orang kayak saya yang nggak makan gaji sama sekali. Ya kalau nggak bekerja, nggak berikhtiar dan segala macam, mau makan apa keluarga itu? Dia mesti kuat, dia memang mesti tangguh secara fisik. Saya pun ya lagi agak sakit-sakit tenggorokan begini kan nggak bisa gitu aja istirahat. Oke. Kan ada keluarga yang mesti diberikan makan ya. Nah gitu ya. Kadang-kadang lagi capek banget, demam, tapi saya memang berdoa pada Allah, ya Allah, singkatkan penyakitku. Kadang kalau enggak keluargaku itu enggak makan ya Allah. Gitu ya. Apalagi saya tipe orang yang alergi dengan yang namanya saldo.
alergi dengan namanya saldo. Mau Maksudnya saya gimana? keluarin terus soalnya. Oh. Ini bukan berarti contoh ya, Oh, iya, iya. kelakuan. Iya. Gitu ya. Habisin terus ya. Habisin terus ya. Gitu ngeliat saldo gede dikit, keluarin lagi gitu ya. Ya, gitu. bagus. Jadi yang kedua itu memang harus kuat fisik ya. Oke, yang kedua aku Tugas laki-laki, tanggung jawab laki-laki, pekerjaan laki-laki ya. itu banyak. Oke. Perempuan itu multitasking. Dia mampu mengerjakan beberapa tugas dalam satu waktu. Tapi laki-laki itu multi responsibility. Oh. Perempuan ini banyak tugas, tapi laki-laki itu banyak tanggung jawab. Gimana kalau dia nggak kuat, nggak tangguh coba? Laki-laki punya tugas ekonomi, tugas pendidikan, tugas kebudayaan, tugas sosial, tanggung jawab politik, tanggung jawab pertahanan. Multi responsibility. Kalau perempuan itu mah multitasking ya. Perempuan bisa tuh sambil masak, sambil nyetrika, sambil nyuci, sambil gendong anak. Laki-laki nggak bisa. Disuruh nyetrika, nyuci, gendong anak, itu anak kesetrika. Memang laki-laki itu mesti fokus satu-satu gitu ya. Tapi laki-laki itu multi responsibility. Multi responsibility. Dia mesti siap penanggung, cari nafkah juga, pendidik anak juga. Tugas kebudayaan juga, tugas politik juga, tugas ekonomi juga, macam-macam. Bagaimana kalau dia nggak kuat? Nah, yang terakhir ciri adalah tangguh itu tidak boleh lemah aktivitas. Oh, bergerak. Nah, nggak boleh mager ya? Oh, nggak boleh. Itu ajaran-ajaran yang bilang apa? Rebahan. Marah banget tuh. Ya, kalau kamu mau rebahan, kamu akan menjadi penyelamat kemanusiaan, omong kosong. Omong kosong. Kenapa apa? Dalam Islam, wabah itu sifatnya lokal, termasuk COVID. Ya. Maka kata Rasulullah, begitu ada wabah langsung lokalisir. Yang di dalam gak boleh keluar. Yang di luar wabah, daerah wabah gak boleh masuk. Yang di dalam kalau sakit obatin, kalau sehat di karantina. Yang di luar wabah harus beraktivitas lebih, karena apa? Dia punya fardu kifayah baru, menafkahi mereka yang ada di dalam wilayah wabah. Jangan orang sehat malah kemudian dikriminalisasi, OTG. Orang tanpa gejala udah tahu dia beraktivitas lebih dari biasanya. Mohon maaf ya, saya nggak pernah menggunakan kata pandemi, saya nggak pernah, saya menggunakan kata wabah. Karena dalam Islam yang namanya wabah itu tidak pernah kena bagi semua orang, tapi Allah pergilirkan. Sifatnya lokal, yang ini kena, yang ini nggak kena, ini kena, ini nggak kena. Makanya tolong dilokalisir. Ya. Dalam Islam pandemi itu hanya terjadi sekali, nanti kalau kiamat itu semuanya kena tanpa kecuali. Kalau wabah enggak. Makanya saya jarang menggunakan kata pandemi. Ya, wabah. Watil kal ayamu nudawiluha bainan nas. Sekarang pandemi mengenai kelompok golongan yang tadi saya bilang, Bah. Sebentar lagi kalau ada wabah baru lagi, nah yang kena yang lain lagi. Allah pergilirkan itu. Jadi wa mastakanu ghairu istiqanah, tidak boleh istiqanah, lemah aktivitas. Saya bersyukur pada Allah selama tahun 2021 pergerakan saya masih 136.000 kilometer 1 tahun. Waduh, ya jadi kalau dihitung-hitung Liga Indonesia udah berapa kali lah gitu. Ya jadi laki-laki tangguh masih begitu, nyari duit susah lagi COVID. Ini tutup, apalagi saya ngomong diantaranya maisanya dari bicara di depan orang berkumpul, training ya, konsultan ya, tiba-tiba nggak boleh. Kalau saya kurangi aktivitas saya mati gaya kan. Nah jadi kenapa seorang laki-laki itu mesti tangguh dan apa itu arti tangguh? Nah tadi saya sudah sampaikan. Ya. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang sabar gitu, Bah. Subhanallah ya. Jadi teman-teman yang baru hadir atau yang tadi mungkin gak sempat nyatet ya, itu ada di Quran surat Ali Imran ya, ayat 146 ya, tentang fama wahanu lima asobahum fisabilillah. Betul ya, Bah? Bang ya. Wa ma dhaufu wa mastakanu. Itu adalah gambaran suami tangguh.
ya, suami tangguh, suami yang sabar begitu ya. Ya, bahkan tadi disebutkan memang kaki ini akdam itu ya. Itu sering sekali dimaknai sebagai keyakinan, sebagai pendirian. Ya wa yutsabbit aqdamakum. Jadi seolah-olah luar biasa ya bahwa kalau laki-laki dekat dengan kaki ya, kaki salah satunya maknanya adalah akdam juga gitu. Jadi ternyata keyakinan juga sangat berpengaruh terhadap kondisi keluarga. Ya, ajib luar biasa ya teman-teman. Lagi-lagi ini bagi saya pribadi merasa bersyukur jadi laki-laki plus merasa tambah beban begitu ya. Udah mau 96 kilo gitu ya, tambah ditambah ya beban sebagai tugas multi responsibility tadi ya teman-teman sekalian. Tapi ala kulli hal ya tidak ada yang salah. Allah tidak pernah nggak sengaja nyiptain kita begitu ya. Ya Allah pasti punya maksud kenapa dipilih kita jadi laki-laki kan begitu. Tetapi apa dampaknya ketika memang laki-laki itu tidak tangguh Bang? Ya, sejauh mana sih dampaknya? Apakah memang cukup bagi ya saya suami misalkan tidak tangguh? Ya kalau istri tangguh ya udah selesai, nggak jadi masalah. Tapi apakah ada dampak misalkan ketika saya tidak tangguh? Bagaimana ke istri? Bagaimana ke anak? Ada dampaknya nggak Bang? Jelas, ya. Seperti apa? Namanya laki-laki itu kaki, pendirian. Kalau rumah dia itu pondasi. Kalau pohon berarti dia itu akar. Ya. Bayangin pondasi nggak tangguh, bayangin akar nggak dalam, maka semua yang ada di atasnya itu goyah dan gampang roboh, rontok semuanya. Ya. Satu contoh sederhana aja, nih saya mau nembak aja langsung nih laki-laki zaman sekarang nih, nggak tangguh dalam hal nafkah. Nggak tangguh dalam hal nafkah. Dalam hal nafkah. Banyak masa laki-laki sekarang belum nikah aja udah ngomong sama calon istri. Bu atau Dek, nanti kalau kita nikah adek nyari duit ya. Ada yang ngomong kayak begitu ya? Oh banyak sekarang. Ngeri ya. Gak malu-malu lagi ngomongnya. Ya. Adek nyari nafkah ya, kenapa? Siapa tahu AA mati muda katanya gitu. Kalau AA mati muda kan kalau adek usaha, nyari duit, nah kan anak nanti ada yang membiayai. Oh gitu ya. Ini contoh ketidaktangguhan ya, contoh ketidaktangguhan. Jadi itu udah didoktrinkan sekarang ya. Ada lagi ungkapan begini, siapa tahu rezeki keluarga kita lebih banyak lewat adik daripada lewat AA. Wah, itu teh kelihatannya kayak bijak gitu ya? Kayak bijak. Padahal modus ya. Modus lagi mau buang tanggung jawab. Siapa tahu ya rezeki kita teh lebih besar lewat ade. Lewat uhti daripada lewat aku akang, gitu ya. Oh, subhanallah, pret. Saya baru tahu modus itu. Waduh, ada modus itu sekarang rame, Bah. Oh gitu, Masya Allah. Sampai saya nulis di Facebook. Hei laki-laki, kalau hidup itu jangan pernah mikirin mati muda gitu ya. Bayangkan kalian akan hidup selama-lamanya. Seperti kata sahabat, atau ada yang bilang juga ini hadis ya. Ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramalah kalian untuk dunia kalian bagaikan kalian akan hidup selama-lamanya. Masa belum apa-apa bilang Dek, siapa tahu AA mati muda gitu ya. Belum apa-apa pengen lepas tanggung jawab. Nah ini nih kalau akibat nggak tangguh ya. Iya. Nah Bang, sebentar Bang. Hari ini kan itu tuh menjadi bukan 1-2 kan. Bahkan kalau Abang lihat tadi banyak. Bahkan itu menjadi sebuah tren di kalangan anak-anak muda yang satu sisi pingin nikah tapi pingin lepas tanggung jawab. Nah, kira-kira kalau itu banyak berarti kan ada sebuah pola. Nah ini ada kaitannya nggak dengan pola pengasuhan, pola pendidikan yang bisa menghasilkan laki-laki kayak begitu? Atau memang ya itu mah udah karakter bawaan aja? Atau memang ada sebuah proses pendidikan yang terpola sehingga membuat generasi kita kayak begitu? Jadi begini. Kenapa lahir generasi tidak tangguh dengan alasan-alasan itu? Tidak tangguh itu. Yang ngedidik tangguh mah ayah. Yang mendidik tangguh ayah. Kalau ayah nggak ada, nggak ikut ngedidik, lari dari tanggung jawab pendidikan, semuanya diserahkan ke bunda, ya lahirnya kayak gitu.
Oh. Yang kita udah pernah bahas dulu ya sebelum Iya, iya. Ramadan tuh. Kenapa peran ayah dalam pendidikan itu penting? Di antaranya fungsi ayah mendidik ketangguhan. Ketika kemudian ayah itu nggak ngedidik anak, semuanya diserahkan ke bunda, yang tangguh malah bunda gitu ya. Iya. Nah ya bunda tanpa sadar juga mendidiknya juga kayak gitu. Seorang anak perempuan udah mulai dididik pelan-pelan, kamu nyari duit ya gitu ya. Oke. Anak laki-laki, kamu nanti kalau punya istri yang udah kerja ya gitu diajarkannya malah gitu. Karena Oke. pengalaman batin sang bunda gitu. Pengalaman empirik dari seorang bunda. Nah jadi itu juga yang menyebabkan kemudian kenapa sih ada yang ngomongin kayak gitu ya. Tapi kan kalau secara akademik pendidikan itu kan nggak kurang, Bah. Misalkan dia SD, SMP, SMA, bahkan S1, bahkan S2 gitu. Tapi masih juga tidak. Apakah memang sekolah atau gimana ikut berkontribusi dengan atau abai dengan melahirkan generasi tangguh atau seperti apa? Jadi begini, Artinya kan kalau anak itu banyak di rumah, kadang kan ayah tidak banyak bisa mengintervensi anak kan. Nah itu gimana strateginya? sebenarnya kan ketangguhan itu tidak terbangun oleh pendidikan. Kekuatannya itu kekuatan nyali. Kekuatan nyali. Ya. Saya membedakan antara nyali dengan berani ya. Berani adalah kemampuan untuk menghadapi resiko kematian. Tapi nyali adalah kemampuan untuk menghadapi resiko kehidupan. Oh. Terlalu banyak laki-laki pemberani tapi laki-laki itu nggak punya nyali, percuma dia nggak akan tangguh. Naik gunung jago dia, jadi stuntman oke dia, tapi begitu menghadapi resiko hidup dia nyerah. Lawan dari berani itu takut, tapi lawan dari nyali itu kecut. Boleh penakut tapi jangan jadi pengecut lah. Ada masalah dengan istrinya nggak pulang ke rumah? Nah itu. Gitu ya. Ya alasannya meeting gitu ya. Padahal goreng kawani gitu ya. Atau tidur di Masjid Al-Latif gitu ya. Itikaf. Itikaf. Oh gitu ya, beda ya antara kalau berani kemampuan untuk menghadapi resiko kematian. Oke, kalau nyali kemampuan untuk menghadapi resiko kehidupan. Jadilah laki-laki tangguh itu laki-laki yang punya nyali gitu loh ya. Nah, kita kembali ke kasus tadi ya. Soal dunia akademik. Harusnya dunia akademik itu mengajarkan manusia tangguh. Nah, begitu. Kenyataannya tidak. Dunia akademik itu harusnya melahirkan para tolabul ilmi, pemburu ilmu. Namanya berburu ilmu, berdarah-darah, nyari ustadz ke kampung-kampung. Yeah. Jalan kaki berhari-hari untuk ngaji sama beliau. Cuma 3 hari. Berkeringat. Menuntut ilmu itu sebenarnya harusnya melahirkan ketangguhan. Seharusnya. Tapi sekarang nggak ada menuntut ilmu itu, cuman menimba ilmu, mencari ilmu, apalagi itu disuapin ilmu malah sekarang sama dosen-dosen. Transfer ilmu aja. Transfer ilmu. Sebenarnya yang bagi yang pernah ikut LMD-nya Masjid Salman ITB, saya lakukan itu. Anda menuntut ilmu, tuh di belakang bukit itu ada seorang guru yang sedang menunggu kalian. Kalian turun naik 3 bukit nanti akan ketemu. Turun naik 3 bukitnya 3 jam, gurunya cuma ngomong sejam. Oke. Mungkin Dr. Syarif Hidayat yang ngomong, Profesor Dr. Hermawan Dipoyono yang ngomong gitu-gitu ya. Jadi didiknya disuruh gitu ya? Di LMD saya gituin. Betul, luar biasa. Itu namanya menuntut ilmu. Oke. Harusnya ilmu itu makin tinggi ilmu orang, itu makin tangguh, nggak kayak sekarang cengeng disuapin ilmu gitu ya. Hafalan kitab anu, Iya. ya tapi dibully dikit mellow gitu ya. Itu sekarang penyakitnya kalau mahasiswa dibully dikit tuh. Apa tuh? Nyilet pergelangan tangan. Ada. Saya kalau udah ngelihat mahasiswa sekarang pakai lengan panjang, saya udah curiga, buka lengan kamu. Mulai deh kelihatan bekas beset-beset. Nah itu nggak tangguh. Tangan panjang. Kang Buni coba oh ya aman. Alhamdulillah. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Oke, siap. Ya, jadi tadi soal ketidaktangguhan tadi ya. Kenapa mesti tangguh? Ya. Karena tadi kita harus menjadi akar dari sebuah pohon agar pohon itu nggak mulai rubuh, menjadi pondasi dari sebuah rumah agar rumah itu nggak gampang ditiup angin dan sebagainya ya. Yang kedua, laki-laki itu memikul banyak tanggung jawab di rumahnya. Rezeki, ada banyak rezeki yang mesti dipikul oleh laki-laki, rezekinya sendiri.
rezeki istrinya sejak ijab kabul dia harus pikul. Kenapa? Seorang perempuan itu rezekinya Allah pindahkan dari rekening ayahnya ke rekening suaminya begitu ijab kabul terucap. Rezeki anak perempuan sampai dia menikah itu dititipkan ke laki-laki. Rezeki anak laki-laki sampai akil balik itu dititipkan juga ke ayahnya. Rezeki ayah orang tuanya, termasuk rezeki fakir miskin dan sebagainya. Gimana bah kalau nggak tangguh bah? Betul. Sekian banyak. Ya. Allahu Akbar. Nah, ingat ya, begitu perempuan itu menikah rezekinya Allah titipkan dari rekening orang tuanya, ayahnya ke rekening suaminya. Kalau perempuan itu nanti cari nafkah bukan menambah rezeki keluarga, cuman memindahkan kembali rezeki itu dari rekening suami, ya udah ke rekening istri, dia nyari sendiri kok. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya tolong sadar, laki-laki ini kenapa mesti tangguh? Akad nikah dalam Islam adalah akad jual beli, bukan akad kerjasama. Jangan salah paham. Ini bukan gentleman agreement antara laki-laki dan perempuan. Ini bukan kesepakatan kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Ini jual beli. Banyak di antara kita Muslim sekalipun salah sangka. Ya, akadnya itu ijab kabul. Ijab kabul. Oh, ijab kabulnya. Tidak pernah ada akad antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, nggak ada. Adanya laki-laki dengan ayahnya perempuan ada. Ya. Dan akadnya jual beli. Ya. Makanya dijawab juga dengan jawaban qabil tu nikah, aku terima. Iya. Ini berat ini. Artinya istri Anda ketika menjadi perempuan itu ketika menjadi istri Anda, dia itu milik Anda, bukan mitra. Ya. Kalau bahasa hadis tawanan gitu ya. Tawanan. Sampai Rasulullah mengatakan. Iya betul. Sesungguhnya pernikahan itu setengah perbudakan. Maka oleh karena itu carilah suami bagi anak perempuanmu orang yang memang mencintai dan menyayanginya. Kalau enggak apa jadi budak beneran. Dia jadi milik sebenarnya perempuan itu dalam Islam jadi milik. Jangan disamakan pernikahan Islam dengan pernikahan dalam agama lain. Pengaruh feminisme yang mengatakan kita mitra, kita teman, kita sahabat. Kita telah melakukan gentleman agreement antara dua pihak untuk bekerja sama dalam pernikahan. Enggak. Makanya dalam tradisi Jawa wajar kalau ketika seorang perempuan menikah dengan suaminya dia dinamakan Bu Wibowo, Bu Ahmad, Bu Aad, Bu Aad, Nyonya Hasan. Nah, karena dia sudah bagian dari seorang laki-laki. Jadi kalau pernikahan itu ikatannya adalah ikatan kerjasama, kasihan perempuan. Dia akan jadi korban bullying, korban kekerasan. Karena dia bekerja sama tapi bargainingnya nggak kuat. Karena yang megang duit cowok. Kalau ingin perempuan itu terlindungi dalam pernikahannya, dia harus menjadi bagian dari laki-laki. Agar senangnya aku akan jadi senangnya kamu. Sakitnya aku akan jadi sakitnya kamu. Ketika aku menyakiti kamu berarti aku sedang menyakiti diriku sendiri. Karena kamu adalah telah menjadi bagian dari diriku. Ya. Nah jadi bayangan kalau kita nggak tangguh ya. Oke. Kita itu telah memikul sebuah tanggung jawab kepemilikan sebenarnya. Makanya ada yang namanya mahar itu. Yang dinamakan dengan apa namanya khitbah. Dalam agama itu juga disebut sebagai tawar menawar jual beli sebenarnya. Makanya ada ungkapan walabai iba'dukum alabai iba'din. Kalau udah dilamar oleh seorang laki-laki tolong jangan dibeli lagi sama laki-laki lain gitu ya. Catat tuh ya teman-teman. Ulang nikung dah kadanya. Nah banyak hal lagi yang lain tapi sementara itu dulu Abah. Kalau ditanya kenapa sih seorang laki-laki itu mesti tangguh gitu ya. Jangan jadi manusia cengeng lah. Subhanallah. Ya. Tapi kalau nangis boleh ya? Oh nangis itu wajib. Wajib. Laki-laki yang nggak bisa menangis itu, ya dia kan banyak beban. Kalau nggak bisa nangis itu jadi depresi nanti. Oh gitu ya. Jadi boleh juga? Oh laki-laki wajib menangis. Subhanallah. Ya, minimal dia ngadu sama Allah, ya Allah, istriku nanti udah minta
emas sekian karat lagi ya Allah gitu ya. Oh itu ya betul, Masya Allah ya. Jadi teman-teman sekalian, yaitu sebagai luar biasa ya kajian kita pada kesempatan sore kali ini ya. Tentu baru setengah permainan nih kita ya. Alasan kenapa laki-laki harus tangguh gitu ya. Tadi terkait dengan memang rumah tangga supaya tidak rapuh ya. Artinya bahwa di rumah tangga, di keluarga itu ada anak, ada istri. Sering sekali permasalahan yang ada di istri ataupun di anak ya, itu bisa terpengaruhi oleh ketangguhan laki-laki kan begitu. Bahkan kalau saya baca di bukunya Ustadz Fauzil Adim tentang segenggam iman untuk anak kita, beliau menukil sebuah penelitian 30% depresi anak itu dipengaruhi oleh komunikasi ibu, dan ibu sangat berpengaruh sekali ya kondisi emosinya dengan hubungan interaksinya dengan suaminya kan begitu. Ya laki-laki. Makanya kalau suami atau perempuan kita atau istri kita teman-teman sekalian ada rudet gitu ya, kalau ngurus anak teh ya rudet, rungsing, ramijud, rungkat gitu ya begitu. Ya begitu. Nah mungkin itu indikasi ada sesuatu yang harus kita kasih solusi, bukan cukup dengan banyak nuntut pasangan kita, tapi bagaimana kita bisa lebih memerankan qawamah kita dalam rumah tangga supaya lebih ajeg. Yang kedua tadi Bang Ad bilang yaitu karena memang laki-laki punya banyak tanggung jawab ya, tidak seperti perempuan. Bahkan itulah yang pernah saya sampaikan pula dalam sebuah hadis di riwayat Imam At-Tabrani, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma istar'ahu, kan sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap manusia itu tentang amanahnya, hatta yas'ala rajula an ahli baitihi. Sampai laki-laki itu ditanya tentang urusan keluarganya. Jadi kalau perempuan hasil dihisab sendiri selesai, kelar gitu ya. Lah kita jadi laki-laki masih dihisab yang kedua, yaitu tentang keluarga kita. Ya, tentang peran kita ya. Yang tentu yang kita perhatikan adalah peran-peran yang memang ditaklifkan oleh syariat, yang dibebankan kepada kita oleh syariat. Yang ketiga adalah tentang akad nikah, yaitu tentang akad nikah itu perumpamannya seperti akad jual beli ya begitu. Jadi justru kalau perempuan ingin terlindungi sebetulnya harus ingin menjadi bagian daripada laki-lakinya gitu. Ya sering sekali posisinya adalah ingin sama, setara gitu ya, antara suami dengan istri, laki-laki dengan perempuan, yang itu sebetulnya dia sedang menyiksa dirinya sendiri kan gitu. Ya kalau memang harus setara begitu. Justru ketika dia tidak mau setara dan kemudian mau bagian dari suaminya, justru pada waktu itulah sebenarnya dia sedang terlindungi. Wah luar biasa ini ya teman-teman sekalian. Walaupun tentu kita paham bahwa kesetaraan dalam Islam itu adalah bukan kesetaraan tugas peran, tapi kesetaraan dalam pahala ya. Ya, dan itu pernah disampaikan oleh Nabi ketika Asma binti Yazid nanya, ya Rasulullah, kok laki-laki dilebihkan dengan sholat berjamaah, dengan perang, dengan Jumat gitu ya. Lah kita perempuan coba nunggu di rumah, ngurus anak dan jadi tempat syahwatnya laki-laki. Itu Rasulullah sampai bilang ke sahabat, wahai para sahabat, pernahkah kalian mendengarkan pertanyaan yang keren kayak begini gitu ya. Itu kurang lebih kayak begitulah tanggapan Nabi. Para sahabat bilang belum ya Rasulullah. Wahai Asma binti Yazid, ya wahai Asma, sampaikan kepada kaum perempuan bahwa ya mereka mendapatkan pahala yang sama dengan para suaminya selama mereka ridho. Ya enak jadi perempuan sebetulnya ya, tinggal ridho beres ya. Kita yang berjibaku, perempuan yang duduk manis gitu ya. Orang anu ngesang, orang anu capek, perempuan tinggal nonton drama Korea, kan begitu ya. Jadi aman sebetulnya ya begitu ya. Jadi subhanallah ya. Jadi subhanallah, maka kesetaraan dalam Islam itu adalah kesetaraan pahala, bukan kesetaraan peran. Mohon maaf ini kalau saya salah, mohon dikoreksi Bang ya. Dan itu ayatnya jelas ya, man amila solihan min zakarin au unsa, sama. Ya, yang penting wahuwa mu'min, yang penting punya iman. Nah, saya mau nambah sedikit tadi terkait dengan ketangguhan. Dan ini mohon maaf ternyata Abang bilang tadi, Bang Ad bilang ya, kadangkala pendidikan ketangguhan ya itu tidak bisa dihasilkan dari jalur akademik atau lewat pendidikan formal. Dan itu diaminkan Bang sama Profesor Renal Kasali. Jadi beliau itu curhat
ya, sehingga ketika mendampingi mahasiswa S2 di UI, ya beliau sampai nulis, saya beli bukunya itu tentang Strawberry Generation. Karena beliau ternyata kaget, ini mahasiswa S2 tapi kayak anak SMA katanya begitu. Ya, mentalnya nggak tangguh gitu ya. Mentalnya nggak tangguh, dan beliau tuliskan jadi generasi strawberry karena strawberry itu indah, bagus gitu ya, tapi rapuh, begitu ya, kurang lebih kayak begitu. Bahkan mungkin itu bisa jadi menjadi penyebab kenapa perceraian di kita tinggi karena memang qawamahnya nggak tegak. Wallahu alam bisawab. Bang, pertanyaan selanjutnya sebelum kita masuk ke pertanyaan teman-teman nih, bagaimana supaya kita bisa tangguh nih? Kadang-kala mohon maaf ya, kalau kita bercermin, aduh urang kumaha tuh udah geus kieu misalkan begitu ya. Kan ada generasi alay gitu ya. Ibunya abai, ayahnya lalai. Jadi anaknya alay kan begitulah ya. Begitu. Nah, kadang-kala kita merasa kayaknya aku belum tangguh nih atau kayaknya aku masih lemah nih. Nah, bagaimana supaya kita jadi laki-laki bisa betul-betul tangguh gitu. Nih, ada tipsnya seperti apa, Bang? Iya. Jadi ada banyak tips. Tapi saya mungkin sampaikan 2 tips aja dulu ya. Sebenarnya manusia itu kalau diizinkan menjalani kehidupan secara normal, dia akan tangguh. Karena Diulangi Bang, diulangi. Kalau manusia itu diizinkan berkehidupan secara normal, dia itu akan jadi manusia tangguh. Tanpa harus diintervensi gitu ya? Tanpa diintervensi. Wah, ini karena nih, kehidupan teman-teman itu sendiri cukup keras. Mendidik kita dan menempa kita dengan keras. Ya. Biarkan manusia itu berinteraksi dengan kehidupan. Bahkan saya punya semacam kayak moto, di atas realitas yang alami, kita didik generasi yang islami. Ini catat. Di atas realitas yang alami, kita didik generasi yang islami. Subhanallah. Lepaslah mereka di kehidupan. Jangan kehidupan ini selalu dilihat jahiliyah, batil, brengsek, nggak benar gitu ya. Lalu anak-anak kita diumpetin dari kerasnya hidup. Di karantina. Oke. Padahal Allah sendiri nggak akan mengakui keimanan seseorang yang imannya nggak diuji oleh realitas. Ya, Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga itu. Oke. Nah gitu ya. Jadi cobalah jalani berkehidupan. Kita juga termasuk di Al-Latif, di pondok pesantren, dimanapun. Mari kita ingat surat Al-Baqarah 214. Belum pernah teruji oleh cobaan hidup, jangan pernah merasa masuk surga. Walaupun udah rajin sholat, puasa, ngaji, istighfar, tilawah, zikir, nutup aurat. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian merasa akan masuk surga? Belum kalian derita apa-apa yang telah diderita oleh orang-orang sebelum kalian. Nah ini. Oke. Masatumul ba'sa wa sarra wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ah. Mereka ditimpa kesusahan, kesulitan dan gonjang-ganjingnya hidup. Sampai Rasul dan orang-orang beriman pun nyaris nggak tahan dengan ujian hidup ini. Sehingga dia bertanya-tanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrullah qarib, sungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat dari puncak penderitaan manusia itu. Kalau ingin tangguh dan ingin masuk surga sekaligus, kalau kepengen jadi tetangga surga dan sebagainya, jangan dikira cuma modalnya sholat. Jangan kecelek. Anak kita udah didik rajin sholat, rajin ngaji, rajin zikir, rajin menutup aurat, rajin berinfak. Nggak pernah menjalani ujian hidup untuk ketangguhan. Tak akan masuk surga, titik. Jangan sampai mengatakan pada anak kita, cukuplah ayah yang menderita nak. Kamu belajar aja yang rajin nak. Bapak kasih fasilitas, jadi kamu fokus. Banyak ayah-ayah yang kurang ajar kalau menurut saya. Dulu hidupnya menderita, lalu dia berjuang, lalu dia sukses. Begitu sukses dia bilang sama anaknya, cukuplah kami yang menderita. Seharusnya menderita bareng yuk gitu ya. Iya dong. Dia sukses lewat jalan penderitaan, dia juga mesti ajak anaknya menderita dong. Makanya Allah sindir manusia dalam surat Al-Balad. Wahadainahu najdain falak tahamal aqobah. Kami tunjuki manusia 2 jalan, dia nggak mau memilih jalan yang mendaki lagi sulit. Gimana mau tangguh?
Aduh, subhanallah. Wa ma kamal aqobah, apa itu jalan yang mendaki lagi sulit? Fakku raqabah, memerdekakan budak dan seterusnya. Perjuangan hidup syarat masuk surga. Tanpa perjuangan hidup nggak ada surga. Mau rajin sholat kayak, mau rajin puasa kayak, mau rajin ngaji kayak, mau rajin tilawah. Iya. Jadi memang ketangguhan itu kita butuhkan, karena hidup ini darul ibtila, ini negeri ujian. Darul jihad, negeri perjuangan. Nggak akan pernah hidup ini sepi dari yang namanya ujian perjuangan. Jadi kalau pengen laki-laki itu tangguh, itu. Yang kedua, ya saya ada banyak tipsnya, tapi yang kedua aja. Nafkah. Nafkah itu akan mentangguhkan laki-laki. Kalau yang tadi barangkali tangguh secara fisik segala macam, ini nafkah ini juga secara mental, secara spiritual akan mentangguhkan kita. Karena apa? Makanya jangan kemudian dalam urusan nafkah ini kita jadi manusia cengeng gitu, dikit-dikit ngajak istri, ngajak ini. Allah kan titipkan amanah itu pada laki-laki karena laki-laki itu sanggup memikulnya. Yeah. Ustadz Adi Hidayat beberapa waktu yang lalu pernah bilang, setiap laki-laki melangkah keluar rumah, rezeki seluruh keluarga Allah siapkan. Masya Allah. Setiap perempuan keluar rumah mencari nafkah, lelaki dia saja yang Allah siapkan. Rezeki dia saja yang Allah siapkan. Dan rezeki yang didapatkan oleh perempuan hanya untuk dirinya sendiri. Tidak untuk dibagi-bagi menghidupi keluarga. Cara Allah menghukum kaum laki-laki itu begitu. Ya. Nah, carilah. Karena bukan apa-apa. Harta itu Allah sebut al-khair. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu mencintai al-khair itu emang kelewatan gitu ya. Tapi walaupun Allah kritik manusia kecintaannya terhadap harta, tapi Allah sebut harta itu al-khair. Al-khair. Kebaikan. Banyak hal yang selesai lewat harta. Mencari nafkah dengan baik itu bagian dari proses penangguhan diri yang luar biasa. Maka seorang laki-laki di Indonesia ditangguhkan. Lewat apa? Lewat psikotaklik. Jika saya, satu, meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut lamanya. Yang kedua, tidak menafkahinya 3 bulan lamanya. Itu dahsyat itu. Yeah. Yang ketiga, mengabaikannya 6 bulan lamanya atau melukai dan menyakitinya. Lalu istri saya tidak ridho dan mengadukannya kepada pengadilan agama dan disetujui, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Psikotaklik ini sebenarnya mengajak kita untuk tangguh. Kenapa? Psikotaklik itu talak. Itu talak tertunda itu. Psikotaklik itu talak tertunda. Iya, bersyarat. Kalau syaratnya terpenuhi jatuh. Makanya ada orang yang nggak mau baca psikotaklik dan itu nggak boleh. Tapi laki-laki yang membaca psikotaklik itu memang harusnya menjadi laki-laki tangguh. 3 bulan. Ya. Makanya saya bilang sama istri saya, 3 bulan saya tidak mampu menafkahi kamu, minta cerai. Masa ngambil alih tanggung jawab saya? Udah capek ngedidik anak, pegel ngurusin suami, nyari duit lagi. Ya. Tantang diri kita untuk itu. Allah. Ya, tantang diri kita untuk itu. Siap. Dan itu wibawanya seorang laki-laki. Ya. Bima anfaqu min amwalihim. Bima anfaqu min amwalihim. Min. Jadi yang diserahkan buat istri itu baru sebagian. Sebagian. Laki-laki itu kaya raya. Ya, enggak usah semuanya. Yang buat istri mah cuma sebagian. Sebagian. Ya. Nah gitu. Teteh sebagian. Jangan minta semua ya teteh ya. Ya. Wibawa laki-laki itu ada di isi dompetnya teteh. Ya. Kalau diambil semua nanti hilang wibawanya. Nah gitu ya. Oke gitu Abah. Kalaupun diambil dompetnya semuanya karena punya 2 bah. Nah jadi nggak apa-apa ya punya 2. Subhanallah ya. Terima kasih. Jadi ada 2 tips. Yang pertama adalah kehidupan normal. Ya artinya bahwa ya di kehidupan pasti ada ujian. La yazalul bala'u 'alal mu'mini wal mu'minati, kan begitu kata Nabi ya. Enggak akan ada henti-hentinya. Fi malihi wa waladihi wa nafsihi bahkan. Ya, ujian enggak akan selesai ya, dalam urusan harta, urusan anak, urusan dirinya sendiri, hatta yalqallaha ma'alaihi khatiyah, sampai dia ketemu Allah enggak punya dosa.
Ya begitu, tapi Nabi bilang faman radiya falahu ridho wa man sakhita falahu suhtu. Barang siapa yang ridho dengan ujian dari Allah, Allah akan ridho kepada dia, dan barang siapa yang benci dari ujian dari Allah, Allah akan benci kepada dia. Jadi sehebat apapun Anda hidup atau beribadah, Anda pasti ketemu ujian, dan justru itu adalah medan penangguhan sebagai laki-laki. Jadi kalau ada ujian datang kepada Anda wahai laki-laki, kita bilang wilujeng sumping ujian. Ya, selamat datang ujian, akan kubuktikan ketangguhanku dengan izin Allah. Begitu ya? Gitu ya. Oke. Saya punya kuat, Bang. Ya, itulah kenapa dakwah itu lebih diwajibkan di awal sebelum sholat. Karena memang iman itu kuat bukan gara-gara banyak ngaji, tapi tersebabkan banyak diuji. Iya. Jadi iman itu kuat bukan disebabkan banyak ngaji, teman-teman, tapi banyak diuji. Bukan berarti ngaji gak penting, Ustadz. Oh berarti ngaji gak penting. Enggak, ngaji itu ya cari bekal supaya siap diuji, begitu. Jadi jangan sampai kalau kita merasa udah ngaji ke sana, ngaji ke sini aman, ya, dan iman kita udah kokoh. Enggak, ceritanya enggak begitu. Ini banyak orang tua yang pingin mengkarantina anaknya supaya imannya hebat. Keliru. Iman itu kokoh, kuat, tangguh karena dibenturkan dengan kehidupan. Maka lebih baik daripada Anda mengkarantina anak, dampingi anak untuk bisa tangguh menghadapi kehidupan. Ya, supaya jadi laki-laki tangguh, insya Allah ya. Dan kita tadi jangan cengeng, termasuk yang kedua nafkah, bukan tentang besar kecilnya mungkin ya, bukan tentang seberapa M-nya begitu ya, omsetnya, tapi tentang usahanya begitu Bang ya. Saya sering pesan buat para ibu soal nafkah ya. Nah, soal nafkah gimana? Wahai para bunda, nah itu. Terhadap nafkah suami, satu syaratnya tega lah. Tega. Yang kedua manja lah. Oh. Yang ketiga tapi jangan zalim. Oke. Minta melebihi kebutuhan itu zalim. Oh. Itu membebani suami namanya. Minta daripada lebih daripada kebutuhannya. Itu zalim ya. Zalim. Tapi pertama tega lah, biarin aja suami jungkir balik. Nah, cuekin, biarin, jangan dibantu. Anda nggak usah, udah Bi di rumah aja, nanti kehujanan, jangan. Ya bilang, jangan. Abi mau berangkat nih cari nafkah hujan-hujan, selamat berjuang, gitu aja. Nah, gitu. Ya, Anda jangan bilang, aduh kasihan, nanti sakit, panas, demam, lebay. Ya, kita bilang mulai sekarang nanti tega kan? Tega. Wah ini kedua, bagus nih manja. Ya manja. Gini aja terus. Manja. Oke. Ya subhanallah. Tapi jangan dolim. Tapi yang ketiga nih, jangan dolim. Ya, kebutuhan beas geus aya, pasakeun geus aya, baju budak geus aya, ya. Kemudian kita minta yang bukan-bukan, ya. Nah itu dolim. Wah, ini tips luar biasa ya. Ya subhanallah. Baik kita buka sesi tanya jawab. Ada 2, Ikhwan 1, Ahwat 1. Mungkin Ahwat ada yang bertanya. Ya silakan Ikhwan. Oke, silakan tafadhol. Ya mic-nya Kang Bun. Punten. Ini aja. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Maulana. Agak jelas ya. Ustadz, berkaitan dengan ujian tangguh tadi, kan bahasa nama budak tong dikekepan gitunya. Jadi kapan batasan usia mungkin anak dilepas ke alam bahasa nama? Kapan yang belum siap? Karena dikhawatirkan mungkin usia sudah balik tapi imannya belum siap, ke lapangan bukan malah jadi tangguh, jadinya malah nyusruk gitu kan. Itu khawatirnya gitu. Jadi berkaitan dengan tips yang pertama tadi, kapan batasan usia anak bisa dilepas, apakah melalui batasan balik atau melihat kesiapan imannya atau belum gitu. Itu saja mungkin. Iya baik ya. Pertama, anak sudah bisa dilepas ke kehidupan di umur 7 tahun. Jangan dianggap terlalu kecil, masih terlalu lemah, kasihan ya. Karena ini teori kafir maupun teori Islam soal angka 7 ini sepakat. Sepakat angka 7 ya. Luar biasa. Bahwa manusia itu dididik dengan ketangguhan, perjuangan segala macam di umur 7. Karena umur 7 ini adalah kalau kata Sayyidina Ali, mereka itu udah dijadikan tawanan. Ya. Mereka tuh udah mulai dididik dengan disiplin, peraturan, ya, adab segala macam, ibadah dan seterusnya ya. Dilepas mereka. Kebetulan anak-anak sumuran ini kalau ibarat besi itu besi muda. Kalau ditempa siap. Gitu ya. Dia masih
dia udah jadi besi tapi masih empuk ya. Jadi siap tempa itu. Kalau di bawah 7 jangan karena dia masih rapuh. Di atas 12 udah telat ya. Besinya udah keras. Maka 7 tahun sudah mari kita tangguhkan mereka ke kehidupan. 10 tahun mereka harus mengikuti ayahnya. Cari duit kah segala macam. Dilibatkan? Dilibatkan. Oke. Nah dalam Islam bahkan 12 tahun dan ini butuh tega ya. Dia sebenarnya udah nggak boleh tinggal di rumah lagi aslinya sih gitu. Dan mari saya meminta nih kepada Al-Latif. Jadikan Al-Latif ini adalah masjid tempat laki-laki di atas 12 tahun udah nggak boleh lagi tinggal di rumah oleh orang tuanya. Kembali menjadi surau. Oke. Kalau di Minangkabau ya, kembali menjadi menasah kalau di Aceh. Kembali menjadi berugeh kalau di suku Sasak Lombok. Ya. Saya ingin kembali masjid-masjid ini tempat tinggalnya laki-laki 12 tahun ke atas yang dia sebenarnya memang sudah tidak punya hak lagi untuk tinggal di rumah orang tuanya. Nah begitu ya. Jadi 3 tadi 7 tahun, 10 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Tentunya tapi ini buat laki-laki ya, kalau buat perempuan dan nggak itu pun berlaku. mungkin Bang bertahap mungkin ya. Bertahap. Ya, untuk jual 7 tahun bur gitu ya. Enggak juga ya. Ya bertahap lah ya begitu. Nah, Subhanallah. Pendampingan mungkin yang penting ya. pendampingan. Pendampingan. Siap. Oke, Akhwat, ada yang mau bertanya Akhwat? Ada yang mau bertanya? Oh itu, Teteh. Ya dekat kamera itu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya baik, pertama saya ucapkan terima kasih untuk bertanya. Oke. Mohon maaf saya tadi agak terlambat datang karena ada keperluan dulu, jadi tidak full mengikuti kajian ya. Dari akhir pembicaraan tadi kan ada Suaranya agak ya, keras. tangguh. Mic-nya didekatkan, Ya. agak ditegakkan mungkin. Ya baik, sudah bisa didengar? Halo, sudah Iya, bisa ya. didengar Nah, Pak, ya? itu. Baik, saya ulangi lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Iya. Tadi mohon maaf karena saya memang terlambat datang ya Pak, jadi tidak menyimak secara keseluruhan. Oke. Hanya di akhir tadi disampaikan bahwa untuk menciptakan manusia tangguh terutama anak, mungkin itu perlu pendidikan di keluarga ya Pak ya yang utama. Termasuk ada langkah tadi laki berusaha nafkah dan sebagainya. Ini yang tadi disinggung masalah membina anak. Iya. Di bawah 7 tahun Oke. belum siap untuk ditempa, kemudian 7 tahun ke sana sudah siap ditempa tadi ya kalau tidak salah saya tangkap dari Bang Aat Iya. bahwa ibarat besi muda. Nah sekarang saya pertanyakan bagaimana kalau anak itu misalnya di usia kisaran 12 tahun, Iya. ternyata mungkin dikatakan salah asuh juga tidak, tapi semacam enggak apakah dari masa transisi atau gimana Ustadz? Karena anak tersebut di keluarganya itu gitu ya. Gimana? Di keluarga itu orang tuanya kan sibuk, Oke. tapi didikan keagamaan gitu ya, diajarkan di rumah. Oke. Hanya ternyata karena pergaulan sekarang anak itu salah gaul ya artinya malas sekolah dan sebagainya. Bahkan bergaulnya dengan kakak angkatan yang jauh gitu Ustadz. Sampai akhirnya merokok dan sebagainya, kemudian sekolah juga ada kemunduran gitu. Oke. Nah bagaimana di usia tersebut yang sudah mengalami hal tersebut, apakah masih bisa dibentuk atau gimana? Apakah cocok atau pantas kalau misalnya anak tersebut dimasukkan Dilepas di gitu boarding school gitu? Oh. Karena selama ini memang sekolahnya full day, tidak boarding school. Ya maksudnya untuk mengantisipasi agar tidak bergaul dengan yang tidak. Aduh, orang Asian. Segitu orangnyaan. Mangga teh. Kaget saya lihat ular. Ya, Ya, silakan. begitu. Jadi tanya apakah Ya. boleh Oke. dengan kondisi anak tersebut dilepas, artinya bukan dilepas secara total ya. Ya. Maksudnya untuk mengantisipasi agar tidak bergaul negatif. Jadi di boarding school gitu.
Kalau selama ini memang full day. Oke. Jadi pergi sore sudah pulang, tapi ya itulah ada pergaulannya ya yang negatif gitu. Oke, Terima kasih. siap. Assalamualaikum. Hatur nuhun. Bang Abang. Ya baik ya. Kalau dikatakan tidak salah didik, hampir semua pendidikan sekarang tuh salah didik. Contoh ya, Hampir semua pendidikan salah didik. didik. Aduh, berat Anakku telah diajarkan agama, apa benar? Kadang-kadang yang disebutkan diajarkan agama itu, Ya. taklif diajarkan, mukalaf nggak disiapkan. Nah. Taklif sering sekali di kita itu taklif diajarkan, mukalaf tidak disiapkan. Lanjut Bang. Jadi taklif itu sholat diajarkan. Jadi aku telah mengajarkan anakku agama. Apa itu agama? Aku diajarkan dia sholat, puasa, ngaji, ini itu. Tapi mukalaf menjadi manusia tangguh, menjadi manusia lelaki, siap memikul beban ya. Mukalaf itu adalah siap memikul beban. Ya. Taklifnya adalah beban itu sendiri gitu deh. Seringkali pendidikan itu taklif diajarin, mukalaf nggak disiapin, lalu kita bilang kita udah ngajarin bener. Ya. Baru separuh ajaran Islam kok yang kita didik. Bagaimana kita katakan udah diajarkan dengan benar gitu ya. Nah kemudian yang kedua, lalu ketika dia tumbuh menjadi manusia yang tidak tangguh ya, ketika dia udah usia 12 segala macam, Ya. apakah kemudian bisa dia diboardingkan saja? Tergantung. Boardingnya itu bikin tangguh enggak? Boardingnya itu bikin anak-anak itu dilepas ke kehidupan enggak? Kalau iya, insya Allah masukkan anak ke boarding itu. Ya. Kalau memang boarding itu bikin tangguh. Masalahnya sekarang terus terang Abah ya. Ya. Saya 3 tahun yang lalu itu sempat kaget luar biasa ketika seorang tua, orang ibu bilang, tolong dites anak saya Pak. Anak saya ini agak kurang mandiri, maklum kelamaan mondok. Oh gitu ya. Kaget kan? Kelamaan mondok jadi nggak mandiri. Sekarang kejadiannya kayak gitu Banyak. banyak. Semuanya udah disediakan. Pokoknya agar kamu fokus, tahfiz. Nggak usah masak. Nggak Nggak usah usah pegang nyuci. nggak usah pegang kerjaan rumah. Enggak. Nggak usah mikir keseharian, yang penting kamu hafalan tambahin sebanyak mungkin. Gitu. Nah gitu ya. Sekarang jadi pertanyaan, apakah di boarding kan dia akan menjadi manusia yang tangguh? Boardingnya yang mana dulu? Belum tentu juga ya. Kalau yang uang masuknya 150 juta mah jangan deh. Ya. Jangan-jangan spraynya pun udah diberesin tuh siapa mengurus asrama tuh. Ya. Jangan. Tapi kalau yang mentangguhkan, yang keras, yang menempa, yang tega, masukin anak kita ke sana. Zaman dulu orang tua kalau bawa anaknya ke pondok itu bapaknya yang bawa. Pak Kiai, ini beras buat selama anak saya mondok. Ini cambuk untuk mukuli anak saya selama mondok gitu loh. Dulu kayak begitu ya. Simbolisasi. Bukan bakalan dipecut terus menerus, enggak juga. Belum tentu pecut itu akan dipakai selama-lamanya kok. Tetapi ini adalah simbolisasi kepasrahan. Tolong tempa dia. Sekarang ini terus terang saya tidak banyak merekomendasikan boarding school yang memang menangguhkan, bikin tangguh itu. Kadang-kadang ada boarding school yang bikin orang hebat, tapi orang tua nggak tertarik sekarang dengan boarding school itu. Kenapa? Karena terlalu menempa katanya. Terlalu Makanannya terlalu sedikit, kurang bergizi dan sebagainya ya. Mohon maaf ya, saya bukan alumni dari pondok ini, saya sama sekali bukan alumni dari pondok ini. Ya. Tapi pondok ini adalah sebuah pondok yang bukan salah satu yang terbaik di Indonesia, tapi salah satu yang terbaik di dunia. Namanya Gontor, Darussalam Ponorogo. Itu Gontor. menempa. Kalau mau dibahaskan ke situ tuh menempa. Iya. Ya. Tapi orang tua sekarang nggak mau tuh. Di situ masih main tempeleng emang. Orang tua nggak siap sekarang kalau anaknya ditempeleng. Sudah termasuk kekerasan. Iya, langsung lapor Komnas HAM. Tapi lihatlah Indonesia itu. Lihatlah lulusan-lulusan pondok 1 itu. Ya. Betul. Kualitasnya. Ya. Ya. Kalau orang barat sekarang barangkali dia akan kalau ketemu anak Gontor tuh. Begitu dia. Hormatnya. Kualitasnya. Yang di ITB, yang di UI segala macam.
Waktu King Salman, Raja Salman datang ke Indonesia, datang ke Masjid Istiqlal, Oke. itu udah kayak parade gontor. Karena orang-orang Gontor yang cover ya. Sambutan dari Ketua Dewan Penasehat Majelis Ulama Indonesia Din Samsudin, Gontor. Sambutan dari Ketua Ikatan Pondok Pesantren seluruh Indonesia, Gontor. Sambutan dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Gontor. Sambutan dari Ketua Dewan Penasehat Kepresidenan Kiai Haji Hasyim Muzadi, almarhum, Gontor. Untung nggak ada sambutan dari Wakil Ketua MPR waktu itu, Hidayat Nur Wahid. Gontor juga. Gontor lagi tuh. Pendidikan yang semacam itu melahirkan orang-orang hebat dan kita alergi memasukkan anak kita ke sana. Gontor 1 loh ya, saya nggak bilang Gontor 2, 3, 4. Oke. Yang 1. Ini saya bukan muji-muji karena saya alumninya, sama sekali saya bukan alumninya dan anak-anak saya juga nggak ada yang dari alumni Gontor. Cuman gara-gara pendidikannya itu mentangguhkan, mulai orang tua nggak mau masukin anaknya ke situ. Jadi persoalan boarding, pertanyaan saya satu, boarding yang mana? Oke. Nah, kira-kira begitu ya. Itu harus dibahas secara khusus lagi kayaknya. Ya. Terima kasih Teteh, Bunda ya. Bapak Akang yang sudah bertanya. Ada kata-kata penutup, Bang? Ada satu kata yang barangkali beberapa kali sempat saya singgung, yaitu tega. Tega. Bicara tentang menjadi manusia tangguh hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang tega. Kalau kita ingin anak kita tangguh, syaratnya tegalah mendidik dia. Tega itu nggak sama dengan kejam. Tega itu basicnya justru kasih sayang. Definisi tega dalam Al-Quran ada di surat An-Nur ayat yang kedua. Jangan sampai kasih sayangmu menghalang-halangi kamu dari menegakkan hukum Allah. Jadi tega itu dasarnya kasih sayang. Ya. Tanpa tega tidak ada tangguh. Saya ingin sedikit memberikan ilustrasi. Ada seekor ulat akan menjadi kupu-kupu. Dia membelitkan dirinya di dalam kepompong. Suatu ketika dia udah siap jadi kupu-kupu muda dan berjuang habis-habisan merobek-robek kepompong agar bisa keluar ke dunia. Iya. Babak belur dia merobek-robek kepompong itu, tapi rupanya ada anak kecil yang gak tega melihat beratnya perjuangan kupu-kupu muda itu merobek-robek kepompong. Gara-gara gak tega, diambil gunting. Sama anak itu? Diguntinglah kepompong ini. Keluarlah anak itu, kupu-kupu muda itu tanpa perjuangan yang berat. Karena udah diguntingin sama si anak kecil itu. Apa yang terjadi sesudah itu? Sayapnya nggak bisa merentang. Karena tulang sayapnya lemah. Kenapa tulang sayapnya lemah? Nggak dibiarkan berjuang merobek-robek kepompong. Sebenarnya kalau dibiarkan berjuang merobek kepompong, itu tulang sayap akan kuat. Kalau tulang sayap akan kuat, dia gampang merentang. Kalau udah bisa merentang, udah bisa terbang. Udah bisa terbang, udah bisa cari makan. Masya Allah. Kepompong kupu-kupu muda ini akhirnya 2 hari kemudian mati. Mati. Karena tadi ada yang tidak tega melihat perjuangan sang kupu-kupu muda untuk keluar dari kepompong. Nah mungkin penutupnya itu saja. Ya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang ragu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aad ya. Teman-teman sekalian, kalau kita tadi melihat bahwa ada 2 tips ya yang mesti harus kita ingat agar menjadi suami tangguh ya. Itu yang pertama adalah siap-siaplah untuk menghadapi ujian hidup, nggak usah ngeluh ya, hadapi teman-teman, jangan lari begitu ya. Ya, kemudian yang kedua adalah nafkah. Saya kira di antara 2 ini kita memiliki sumber yang sama, yaitu tentang keimanan. Karena nafkah, mencari nafkah bukan hanya tentang seberapa dunia yang harus kita banyak dapatkan, bukan tentang seberapa banyak aset yang harus kita miliki, tapi kadangkala yang paling utama adalah seberapa besar tanggung jawab kita untuk memberikannya menjadi jalan rezeki bagi keluarga kita. Termasuk juga menghadapi ujian. Ya, maka ujian yang paling membuat kita bisa bertahan adalah
yaitu ujian yang berlandaskan keimanan. Ya, ketika kita punya iman, yakin Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah keliru, Allah bantu orang yang mau berusaha, Allah kasih jalan orang yang mau mujahadah, maka iman inilah yang menjadi modal kita untuk bisa tangguh menghadapi ujian. Maka dua hal ini mudah-mudahan tadi disampaikan oleh beliau menjadi asbab ya Allah berikan ketangguhan kepada diri kita dan kita menjadi suami yang tangguh, mampu melaksanakan ragam tanggung jawab dalam rumah tangga, kawamah kita bisa tegak, rumah tangga kita bisa kokoh, dan dari rumah tangga kita lahirlah generasi-generasi yang mampu menjalankan misi hidupnya sebagai khalifatullah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat edisi kajian Tetangga Sesurga kali ini, bersama di dunia, bertetangga di surga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.